Berkembangnya industri komik di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, mulai dari budaya, teknologi, gaya bercerita, hingga teknik menggambar. Raden Ahmad Kosasih, atau orang lebih mengenalnya dengan nama R.A. Kosasih, adalah seorang yang sangat berpengaruh untuk komik Indonesia. Ini penghargaannya ini nih, cuman kotor kali nih, yang ini. Udah ada berapa ya teman itu? Nah, ini yang satu nih. Diambil apa Bu? Boleh ambil boleh. Ada banyak sih, pada kemana tuh ya? Saya juga bingung. Oh yang ada yang kelihatan. Iya yang saya taruh. Bapak dulu lagi masih kecil, 7 bersaudara. Nah yang nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki, terus perempuan, terus laki, terus perempuan. Jadi bapak bungsu. Terus bapak lagi masa kecilnya tuh senang berenang di Cisadane. Dulu kan masih jernih airnya kan. Jago tuh bapak nyelam, berenangnya jago pokoknya. Terus jadi benar-benar ini deh, senang sekali dulu masa kecilnya tuh. Terus ada di rumahnya depannya ada musolanya, jadi sholat di depan musola itu, depan rumah gitu. Dulu ibunya kan sering ke pasar, terus dibungkus suka nganter ibunya ya. Terus dia suka ini, bungkusnya kan dari koran tuh, korannya tuh ada komik Amerika. Nah itu bapak senang. Saat kecil, R.A. Kosasih kerap kali menemani ibunya berbelanja di pasar. Baik untuk membeli sayur ataupun kebutuhan lain untuk keluarganya. Hingga pada suatu hari, R.A. Kosasih melihat sebuah cerita bergambar di salah satu bungkus sayuran yang dibeli ibunya. R.A. Kosasih sangat senang melihat gambar tersebut. Karena hal itulah minat menggambar R.A. Kosasih muncul. Jadi bapak itu masih ada turunan ini, Raden Saleh, pelukis terkenal di Indonesia. Jadi dia tapi pelukis ini pakai cat minyak ya, melukis itu ya, pakai figura gitu ya. Itu bapak itu ternyata. Raden Saleh mah dari itu tuh kakeknya atau apanya gitu, jauh turunannya sebenarnya sih. Raden Saleh. Cuman rumahnya deketan dari daerah Bondongan tuh ya. Itu makamnya di situ, Raden Saleh terkenal. Selepas lulus sekolah dari Hollands Inland School, R.A. Kosasih mendapat kesempatan untuk menjadi pamong praja. Namun, ia menolaknya. R.A. Kosasih lebih suka menghabiskan waktu untuk menonton kegiatan seni, yaitu wayang.
Iya, sejak lulus tuh ya itu sering nonton wayang golek terutama tuh. Seneng gitu. Terus ini apa? Ikut tentara pelajar gitu. Jadi sering ini kan pergi-pergi gitu loh. Jadi sering ke Jakarta, kemana-mana gitu. Pakai sepeda. Kalau zaman dulu. Bapak lulus ini HIS itu ya masuk itu dulu apa? Tentara pelajar ya, terus nggak lama ini ngelamar di itu di pertanian itu. Tapi bapak itu bagian penyakit hewan di pertanian itu, jadi dia gambar ini bangsa hama-hama, bangsa ini ulat bulu, pokoknya yang binatang yang kecil-kecil itu bulunya sampai mirip sekali. Itu gambar ulat bulunya tuh. Pokoknya jadi kan dulu mah bagus ya zaman Belanda mah ya kertasnya segala macam ya. Jadi benar-benar mirip. Gambarnya bapak tuh ulatnya tuh. Padahal gambaran bapak itu bukan foto. Itu. Ini lagi di ini pertanian. Oh, makan masih asik. Nah itu sih bapak udah kerja mulai di kantor ya. Terus ada iklan dari koran pedoman yang cari komikus, katanya komik ahli-ahli komik yang bisa gambar komik seperti Flash Gordon gitu. Nah itu boleh minta contoh, dikirim ke Bandung, itu Jalan ABC, Melodi, toko Melodi di situ. Nah bapak langsung aja dikirim ke sana ke toko Melodi itu. Melodi di sini sekarang makan Pak Tatang kan anaknya ya. Kalau nggak salah di Cawang deh. Kalau toko melodinya masih ada? Toko Melodinya udah nggak ada di Bandung itu. Berarti udah tutup. Udah. Begitu tahun 53 ayah saya mencari komikus, nggak ada komikus. Dia pun akhirnya pasang iklan mini, iklan apa, Pikiran Rakyat atau di Mangle atau di mana. Akhirnya menawarkan siapa pelukis yang mau datang ya, ke Melodi. Ayah saya mulai kedatangan kira-kira mungkin berkisar sekitar 100-an orang. Umumnya ditanyakan soal bercerita, dia tidak mampu. Hanya melukis saja. Melukis pun tidak melukis berkepanjangan. Kalau komik kan melukis berkepanjangan, menyambung. Lukisan satu menceritakan ke yang lain, menceritakan ke yang lain lagi, terus sampai kan bersambung. Tapi kalau yang ditetapkan di pelukis itu biasanya satu gambar cukup gitu. Ya tidak ada cerita apa-apa lagi. Ya. Nah jadi di antara sekian banyak itu, antara lain Pak Kosasih ikut ke Bandung. Pada tahun 1953, R.A. Kosasih melihat sebuah iklan. Penerbit buku Melodi yang sedang mencari komikus. Dengan segera, R.A. Kosasih membuat sampel gambar untuk dikirimkan ke Melodi yang berada di Jalan ABC, Bandung. Beberapa hari selanjutnya, pihak Melodi tertarik dengan buah tangan R.A. Kosasih. Hingga akhirnya, pihak Melodi bertemu dengan R.A. Kosasih.
1953 Pak Kosasi datang ke toko. Dia mulai melukis Sri Asih, kemudiannya selanjutnya dilanjutkan dengan cerita-cerita lain. Ya, saya juga tidak hafal terlalu banyak. Dan Pak Kosasi adalah seorang pencerita yang pintar kreativitas. Ya. Sebabnya kalau saya pikirkan, ya, cerita sama, tapi cara menceritakan beda. Jadi di sini bagaimana kreativitas seseorang, bagaimana cara bercerita. Ya. Jadi jangan mengatakan semua orang bisa bercerita, tapi ceritanya belum tentu menarik. Ya. Kalau seandainya orang yang pintar bercerita, bagaimana cerita itu bisa jadi menarik, di mana poin-poin yang penting ditonjolkan, poin yang tidak begitu penting diredam. Ya. Itulah kepandainya Kosasi adalah orang yang bercerita. Kenapa Pak Kosasi tenang bercerita? Hampir semua dalang kenal di Bogor sama Pak Kosasi. Memang dia itu banyak bercerita, senang dengerin dalang, segala macam dia senang. Dia kalau yang dekat-dekat ya kenal, dia suka juga ngomong. Tapi untuk semakin karena kerjaannya di komik, mungkin baru mulai lebih giat lagi. Ini dari rekan komik animasi nasional 98. 1998. Penghargaan. Kalau cerita Sri Asih itu dari mana Bu? Ibu tahu nggak? Ya ini dari Wonder Woman ya. Iya, Wonder Woman hampir sama, cuma di versi Indonesia kan bajunya wayang. Saya kasih satu artwork, bukan artwork, contoh. Kata Pak Kosasi mah gambar Wonder Woman katanya, ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat-lihat mah kebanyakan mah gambar-gambar lagi dulu lebih condong ke Captain Marvel ya. Sebabnya Captain Marvel itu dia menemukan satu batu itu batu jimat, yang dimana itu dia bisa berteriak, Captain Marvel langsung dia bisa terbang. Tapi dialihkan sama Pak Kosasi, dia sebut ibunya, Dewi Asih, dia itu menjadi sakti, ya. Sesakti apa yang diceritakan, ya, sama Kosasi. Nah kemudian berkelanjutan, jadi akhirnya Pak Kosasi ya disebut freelance tidak, sebabnya ada ikatan kerja ya, kerja tapi melukis di rumahnya. Wonder Woman adalah karakter superhero wanita ciptaan William Moulton Marston. Mulai diterbitkan dalam komik pada tahun 1941. Sri Asih adalah karakter superhero wanita pertama di Indonesia, ciptaan R.A. Kosasi. Mulai terbit dalam komik melalui Melodi pada tahun 1954. Sri Asih terinspirasi dari Wonder Woman karena pada saat itu R.A. Kosasi melihat referensi karakter superhero dari Amerika. Akan tetapi, Sri Asih dan Wonder Woman memiliki kostum dan kekuatan super yang berbeda. Jadi ini topnya Pak Kosasi. Saya sebenarnya punya mulai dari awal, tapi nggak bisa dijari karena kondisinya bendu. Ini perkiraan tahun 56. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan dari Pak Kosasi, ya dia sebagai pionir. Kalau dari sisi warna cerita hampir mirip-mirip ya, karena Pak Kosasi ditiru. Semua acuannya Pak Kosasi, spiritnya saya pikir Pak Kosasi pasti semua acuannya ke sana. Memang harus kita akui secara gambar
Pak Kusasi itu sisi garisnya lebih sederhana, lebih naif lah dibandingkan misalnya dengan Pak Ardi Soma yang lebih kaya pengambilan angle gambarnya dan dari sisi kesempurnaan gambar kalau kita mengacu pada artnya ya. Tetapi tentang konsistensi produktivitas yang nggak tertandingi itu ya membuat kalau kita bicara komik 50-an, siapa sih yang paling nancep? Sudah pasti Pak R.G. Kasih yang menempati ingatan yang paling diingat orang, artinya dia ya pelopor lah, the best lah, begawan lah, peletak dasar lah kira-kira gitu. Meskipun betul tadi ada nama-nama yang saya sebutkan bikin komik sejarah atau komik, tapi kan dia nggak menjadi tonggak, habis itu hilang. Tapi justru ketika Pak Kusasi bikin superhero siasa, ya itu jadi tonggak, diikuti orang lain. Ketika dia bikin wayang, ya diikuti orang lain juga. Ya itu salah satu bukti lah ketika saya berani mengatakan ya Pak Kusasi layak itu disebut Bapak Komik Indonesia dengan segala perdebatannya, dengan argumentasi saya seperti itu. In 1954, R.A. Kosashi published the first Indonesian comic book, Sri Asi. Untuk perkembangan kelanjutannya, bagaimana komikus mau belajar. Ya. Dan saya sebetulnya ingin sekali komikus ini maju, yang muda-muda. Cuman satu yang paling penting, bersatulah komikus di Indonesia. Kalau bisa bersatu, dia lebih mudah untuk mengadakan pemasaran. Cobalah bersatu komikus muda Indonesia, ya. Kenapa komikus muda? Semoga bisa mengikuti jejak Bapak R.A. Kossasi. Maksudnya dedikasinya tinggi gitu loh. Jadi kalau Bapak itu ya orangnya nggak ini, maksudnya nggak matre gitu ya, matre ya. Orang kan kalau itu suka terlalu itu, kalau Bapak enggak. Ini aja maksudnya mengalir